Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Seolran membuat kesepakatan dengan Raja Emas J. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Jang Sam dan teman-temannya. Yuho berkata, "Ini adalah tanah ekstrim Laut Utara. Kalian tidak punya kesempatan di sini. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Master? Mereka ini yang katanya akan menjadi aliansi bela diri di masa depan. Kamu pasti tidak tahu banyak karena kamu dari pedesaan. Tapi musuhmu itu adalah salah satu dari keempat jenderal es hebat. Urutan kedua yang terhebat setelah pemimpin istana es di Laut Utara. Cukup, hentikan ocehanmu. Kalau dia adalah Kang Seon, dia pasti sudah akan melempar pukulan duluan." Dengan tiba-tiba Tang Sok-gun langsung menyerang Yuho. Di sisi Yuho, dia sudah menyiapkan sebuah penghalang es. Akan tetapi penghalang es itu hancur berkeping-keping oleh serangan Tang Sok-gun. Dengan tiba-tiba anak buah Yuho sudah bersiap mau menyerang Tang Sok-gun. Tiba-tiba Tang Sok-gun tersenyum dan dia langsung menyerang para prajurit Yuho. Di saat Tang Sok-gun masih menyerang para prajurit Yuho, tiba-tiba Yuho sudah bersiap mau menyerang Tang Sok-gun. Sebelum serangan Yuho mengenai Tang Sok-gun, dengan tiba-tiba Tang Sok-gun sudah mencekik leher Yuho. Yuho berusaha untuk membekukan tangan Tang Sok-gun, tetapi tindakan itu hanyalah sia-sia. Dengan tiba-tiba es yang berada di tangan Tang Sok-gun pun hancur. Setelah itu Tang Sok-gun pun langsung membanting Yuho dengan sangat keras. Kita beralih di tempat Seon dan Seolran. Seon bergumam, "Sampai rela menjadikan dirimu ala tawar-menawar hanya demi melindungi kekuatanmu. Dia gadis yang cukup berani." Seon berkata, "Kamu sudah mendapatkan pil penawar racun. Jadi sekarang kamu akan menyerap kristal es kan? Kenapa kamu terkejut? Ini langkah yang sangat jelas." "Kamu benar. Lagi pula jika aku tidak mendapatkan pengakuan dari kristal es, aku tidak bisa menjadi penguasa Laut Utara." "Kenapa kamu begitu terobsesi menjadi penguasa? Kekuatan pada akhirnya hanya menjadi beban yang berat. Aku bertanya-tanya, apakah kamu memikul beban yang terlalu besar untuk seseorang semuda ini? Itu karena aku punya alasan kenapa aku harus melakukan ini. Aku ingin meminta bantuanmu untuk menyerap kristal es." Kita beralih kembali di tempat Yuho. Di sana Yuho sedang disiksa oleh Tang Sok-gun. Tang Sok-gun berkata, "Kenapa istana es menyerang utusan aliansi? Itu karena Taeyong, petugas bela diri aliansi, berpihak pada pemberontak Seolran." "Pemberontak? Tapi bukankah Seolran adalah penerus istana es? Di mana saja orang ini sampai tidak tahu apa-apa tentang situasi ini? Kamu akan segera mengetahuinya. Mungkin kamu bisa mengungkap lebih banyak informasi lagi." Menundukkan Han Seol, seorang komandan pengawal es, dengan begitu mudah? Apa keterampilan bela diri kepala agung benar-benar hanya sebatas ini? Tidak aku sangka Taeyong, petugas bela diri,
bisa mengalahkan seorang kepala agung seperti itu? Dewa perang, dia menuju ke arah sini. Ikuti aku. Kita akan pergi ke Istana Darah Ilahi sekarang. Kita beralih di tempat Seon dan Seolran. Seon berkata, "Jadi kamu menyembunyikan kristal es di sini?" Benar. Sebenarnya disinilah kristal es diciptakan. Dahulu kala, tempat ini digunakan sebagai istana es. Masuk akal, istilah benteng alami sangat cocok untuk tempat ini. Namun selama konflik besar antara sekte ortodok dan iblis, Istana Darah Ilahi mengalami kerusakan parah. Penyerang saat itu tidak lain adalah iblis Venom. Tidak terhitung ahli Laut Utara yang tewas. Bahkan kakekku pun meninggal pada saat itu. Pada akhirnya penguasa sebelumnya berhasil menaklukkan iblis Venom kan? Dan naik ke jajaran 10 ahli teratas berkat pencapaian itu. Aku dengar ada satu lagi di antara 10 ahli teratas. Iblis Venom adalah keberadaan yang begitu menakutkan. Kita beralih di tempat Tang Sokgun. Jang Sam berkata, "Kamu bilang Seol Gun Ryo mungkin bukan keturunan langsung." Benar, menurut Yuho atau siapapun namanya. Karena tidak ada yang tahu siapa orang tuanya atau hubungannya dengan sang penguasa. Dia hanya mengira anak itu adalah keturunan tersembunyi sang penguasa. Penerus sudah ditetapkan sebagai Seolran. Jadi keberadaan gadis itu tidak memiliki pengaruh yang berarti. Lalu beberapa tahun kemudian, seorang pria misterius memasuki istana. Namanya adalah Mano. Pria yang melindungi Seol Gun Ryo. Kamu bertemu dengannya hanya sebentar, seperti saat berpapasan. Tapi benarkah ini Istana Darah Ilahi? Iya, bagian ini menyempit akibat kerusakan dari konflik besar, membuat jalannya lebih sempit. Tempat suci dalam Istana Darah Ilahi akan terungkap. Tunggu, bagaimana kamu tahu ini? Karena aku pernah ke sini sebelumnya. Bagaimana bisa kepala suku dari suku Sati Viet datang ke sini? Dengan tiba-tiba Tang Sokgun memasang wajah yang serius. Ternyata di depan ada kelompok Seol Gun Ryo. Namgung Seol berkata, "Seharusnya aku tidak datang ke sini. Aku seharusnya pergi ke selatan saja." Kalau tidak salah, Namgung Seon adalah orang yang pemberani, yang selalu memimpin serangan dalam pertempuran. Tapi sayang sekali, keturunannya jadi buruk. Melihat bagaimana keluarga Namgung yang dulunya penuh dengan harimau, sekarang hanya punya kelinci gunung yang tersisa. Kalian bagian dari faksi pemberontak kan? Bagaimana kalian bisa memasuki tempat suci ini? Bukankah kamu pengkhianat sebenarnya yang menggulingkan pewarisah dan merebut jabatan? Bagaimana mungkin orang yang membunuh penguasa istana dan mencuri kristal es dianggap sebagai pewarisah? Kenapa Seolran membunuh penguasa istana ketika dia sudah ditetapkan untuk mewarisi posisi tersebut? Kalau itu benar, kamulah yang punya motif. Kamu butuh penguasa istana mati, sehingga kamu bisa menjebak Seolran dan mengambil alih jabatan itu untuk dirimu sendiri. Bagaimana menurutmu? Bukankah alasanku lebih masuk akal? Beraninya kamu barbarian rendah menuduhku. Tampaknya peran barumu
sebagai penguasa istana yang terhormat telah membuatmu buta. Melihat seorang bocah nakal mabuk kekuasaan, benar-benar itu menjijikkan. Apa gunanya mengepalkan tangannya selembut bantal itu? Apa kamu pikir kamu benar-benar bisa melakukan sesuatu? Pada akhirnya, tidak ada yang bisa kamu capai dengan kekuatanmu sendiri. Kamu hanyalah pecundang. Cukup! Tunggu, bagaimana bisa suara itu keluar dari tenggorokan seseorang? Berhenti bergumam dan bicaralah dengan jelas. Dasar orang aneh yang menyeramkan. Menghina penguasa istana. Aku tidak akan memaafkanmu. Kesetiaan yang mengagumkan. Tapi kalau kamu bertanya kepadaku, kamu telah memilih majikan yang salah. Orang itu mungkin akan memperkerjakanmu seperti anjing dan menyingkirkanmu setelah dia selesai. Dengan tiba-tiba Manu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar sampai membuat goa di sana terguncang. Dan Manu pun langsung menyerang Tang Sokgun. Dengan tiba-tiba Manu sudah mencekram kepala Tang Sokgun dan lalu langsung melemparkan Tang Sokgun. Jiang Sam dan Lee Seong langsung menghampiri Tang Sokgun. Jiang Sam berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" Di sisi Manu, dia masih berdiri dengan tegap dan mengeluarkan aura yang membara. Semua para murid sudah bersiap mau bertarung. Di sisi Tang Sokgun, dia berkata, "Dasar anak kecil, kalian masih punya banyak waktu untuk hidup, tapi kalian malah ingin mati. Setidaknya kamu harus mempertimbangkan dengan siapa kamu akan bertarung sebelum bersikap sombong. Monster di sana jauh di luar kemampuanmu." Dengan tiba-tiba Tang Sokgun berbisik kepada Jiang Sam. Dan lalu Tang Sokgun berkata, "Keluarlah dari sini sekarang." Jiang Sam memberi aba-aba untuk pergi. Semua murid pun pergi dari tempat tersebut. Dengan tiba-tiba Manu langsung menyerang Tang Sokgun dengan bertubi-tubi. Setelah itu Manu mengangkat Tang Sokgun. Tang Sokgun berkata, "Kamu hanyalah seekor anjing. Ketika perburuan berakhir, kamu akan dilempar ke dalam panci." Manu pun marah karena dikatain oleh Tang Sokgun. Dan dia pun mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Tang Sokgun. Sampai Tang Sokgun mengeluarkan banyak darah. Apakah Tang Sokgun akan terkalahkan oleh Manu? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.